pertanyaan pertama Ustadz yang ada di kolom chat. Pertama pertanyaannya, mohon nasihatnya Ustadz untuk kami yang ada di Jepang ini, di mana kami hidup di sini sebagai minoritas Muslim. Kemudian kita juga bekerja di tempat yang dipimpin oleh pemimpin yang bukan orang Islam gitu ya. Kemudian masjid juga di sini beberapa daerah itu susah untuk ditemukan. Makanan juga tidak semuanya bisa dijamin 100% halal gitu ya. Dan pertanyaannya ini bagaimana kiat-kiatnya untuk menjaga kualitas ibadah walaupun kita sendirian gitu ya, namun memiliki nilai yang sama atau hampir sama dengan yang bisa berjamaah gitu ya. Atau mungkin bisa share bagaimana pengalaman Ustadz gitu ya, sewaktu di Amerika dan juga negara minoritas Muslim untuk bisa tadi gitu ya, menjaga hal-hal tadi walaupun di negara minoritas ataupun susah untuk menemukan jamaah gitu. Seperti itu Ustaz, pertanyaan pertama. Ya, memang alhamdulillah. Memang pertanyaan ini pertanyaan yang umum kita rasakan atau kita dapatkan, kita dengarkan di bagi kaum muslimin yang bekerja di negeri-negeri yang mayoritas non-muslim. Namun mungkin di Jepang relatif mungkin saya tidak tahu seperti apa psikologi orang-orang Jepang ya. Tapi dulu waktu saya di Amerika, mereka bisa memahami kalau kita misalnya punya keperluan khusus gitu ya, misalnya tempat sholat. Waktu saya di Hubert Humphrey School of Public Affairs itu tidak ada musola. Tapi saya biasanya sholat di tempat yang memang biasanya jarang orang datang. Nah, lama-lama akhirnya ketua departemen itu bertanya gitu kan, tampaknya saya rutin di situ. Walaupun sebenarnya ada masjid tidak jauh dari kampus, Dinky Town, terus Masjid An-Nur itu ada. Tapi untuk sampai ke sana dan balik lagi kadang-kadang waktunya saja sudah habis gitu karena break kita kan sedikit. Gitu. Jadi ya saya sholat di student center. Saya lama-lama kemudian ya setelah kita diskusikan, kemudian ternyata ada juga yang lain yang mungkin perlu, cuman mereka malu-malu, ya kemudian setelah diutarakan bahwa ini suatu hal spiritual, mereka bisa memahami. Dan kemudian mereka melihat bahwa ini positif sebagai salah satu inclusiveness ya, atau inklusif istilahnya. Ada program di UFM itu waktu itu ada untuk mengakomodasi semua kebutuhan minoritas. Termasuk akhirnya di ini teman-teman jadi tahu bahwa itu kemudian satu kebutuhan. Jadi memang kita perlu perjuangkan walaupun kita sendirian ya. Saya waktu itu bertiga, tapi kadang-kadang nggak selalu jadwal kuliah itu pas ya. Saya masih kuliah, teman yang Muslim dari Malaysia, terus Muslim dari Somalia, itu nggak berhubungan ininya jamnya. Jadi ya kebutuhan bersama. Jadi saya rasa selama kita bisa mengungkapkan bahwa ini satu kebutuhan kita, orang Jepang mudah-mudahan memahami ya, kita tidak minta tempat yang besar, jadi tempat khusus. Jadi tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Seperti itu. Kalau pengalaman saya, memang kalau subuh yang agak berat itu, makanya kalau subuh saya biasanya berangkatnya hampir 2 jam atau 1,5 jam sebelumnya, karena apartemen saya cukup jauh dari masjid terdekat. Tapi kalau yang lain kan bisa 3 jam, 4 jam, dan sebagainya, ya sudah. Sholatlah di situ dan berdakwahlah gitu. Siapa tahu ada muslim di sekitar situ, jadi bisa berjamaah. Gitu kan. Dulu kebetulan di tempat saya nggak ada, karena dekat Mall of America itu hampir semuanya kulit hitam. Bahkan roommate saya juga kulit hitam. Dia juga nanya-nanya gitu dan sebagainya. Karena harus sharing, kalau nggak sharing nggak cukup itu tidak cukup beasiswa saya itu dari Fulbright itu kan nggak full dan nggak bright. Gitu. Ya jadi seperti itulah kira-kira sedikit perjuangan. Tapi saya lebih mudah karena di Minnesota itu tempat di mana migrasinya orang-orang orang-orang Somali. Jadi saya bisa menikmati karena dekat-dekat kampus banyak komunitas orang Somali. Jadi kalau saya ke sana udah kayak brother aja gitu. Mereka seneng lihat ada orang Indonesia. Mereka pakai sarung kita gitu. Sarung gajah duduk, mangga segala macam itu dipakai orang Somal gitu. Jadi mereka kenal Indonesia gitu. Jadi ya sudah jadi temenan. Yaitu saya sedikit lebih beruntung mungkin dibandingkan teman-teman yang betul-betul tidak ada siapa-siapa. Nah, kalau untuk masalah kehalalan 100% ini kan ada fikih ya, tentang fikih kuliner. Ya banyak yang ulama sudah banyak menuliskannya bahwa untuk kondisi-kondisi tertentu maka kalau bisa ya kita sembelih sendiri. Kalau bisa kerjasama dengan rumah potong terdekat gitu ya. Kita minta memotongkan 10 sendiri. Mereka biasanya open ya kalau kita bisa approach dengan baik ya.
Bahkan ada dokter Eko dulu juga yang di Jepang itu juga dia memulai tradisi itu kan, dari beberapa tempat, akhirnya tadinya hanya kebutuhan untuk beliau sendiri, kemudian akhirnya teman-teman ngumpul. Ya memang harus ada effort untuk mendatangkannya dari kota lain, sampai akhirnya beliau kemudian bisa kerjasama dengan rumah potong di Jepang. Tapi mungkin bapak-bapak mungkin lebih kenal. Saya pernah dengar ceritanya saja langsung dari beliau ketika dulu beberapa bulan yang lalu cerita tentang permasalahan yang sama. Beliau sebagai alumni dari Jepang juga. Jadi tinggal kita bagaimana melaksanakan itu. Kalau memang tidak ada cara lain, mau tidak mau misalnya ya, ya sudah terpaksa makan ikan. Terpaksa makan ikan gitu kan. Kalau makan yang lain yang memang susah mencari penyembelihannya yang halal, ya makan ikannya. Insya Allah aman ya dari segi fikih bahwa makanan dari laut itu semuanya halal. Jadi ya kalau memang nggak bisa cara lain, nggak bisa mengusahakannya, waktunya mepet dan sebagainya, gitu. Tapi kalau misalnya bisa, saya rasa perjuangan itu akan dinilai Allah lebih ketimbang kita nerima saja dengan kondisi. Perjuangan itu pastinya Allah mudahkan kan. Setiap kali kita berusaha pasti Allah akan mudahkan dari cara-cara yang dari arah-arah yang kita tidak duga-duga. Jadi seperti itu. Kalau di tempat saya di Minnesota halal meat itu mudah dicari. Ya, orang Somali motong sendiri, orang Lebanon motong sendiri. Kalau saya kadang-kadang ke Holy Land, orang Palestina motong sendiri. Jadi kebetulan Minnesota itu provinsi yang memang majemuk, gitu ya, jadi banyak minoritasnya. Jadi dalam banyak hal saya tidak seberat apa yang dihadapi teman-teman di Jepang. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Ustadz. Kemudian ada pertanyaan kedua dari kolom chat. Ini pertanyaannya, kadang saya berpikir kita di sini gitu ya, atau kebanyakan dari kami ini ke Jepang itu tujuannya untuk mencari dunia gitu ya, entah itu untuk pekerja gitu ya, atau sekolah. Kemudian karena hidup di negara minoritas ini banyak hal-hal ibadah yang kadang kita korbankan gitu ya. Misalkan ada yang di tempat kerjanya itu sedikit sekali muslimnya, sehingga atau mungkin dia cuma satu orang gitu ya muslimnya, dan itu sehingga sulit untuk sholat Jumat. Akhirnya mungkin jadi terbengkalai misalkan sholat Jumatnya, dan hal-hal lain. Ada juga beberapa kita yang kerjanya di tempat yang cukup berat kerjanya gitu ya, sehingga ketika bulan Ramadan itu tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, hal-hal tersebut apakah kami ini gitu ya, atau yang seperti itu berdosa atau tidak gitu ya, karena telah mengorbankan gitu ya nikmat-nikmat ibadah tadi dengan tanda kutipnya duniawi seperti itu, atau itu bisa dianggap sebagai jihad gitu ya, karena kita tujuannya bekerja dan ada toleransinya gitu untuk hal tersebut. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya mungkin ini kalau secara fikih mungkin bisa dikonsultasikan ke ahli fikih. Tapi perlu kita sadari bahwa dimanapun kita berada itu kan kita membawa misi bahwa kita ini seorang muslim sebelum segala sesuatunya. Jadi memang inilah yang membuat kita bersemangat dimanapun kita berada. Masalah dunia dan akhirat ini kan masalah keikhlasan kita menghadapinya. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita nilai dengan mudah seperti itu. Kalau kita sedang sekolah, tentu saja sekolah ini niat yang luhur, bahwa untuk mendapatkan ilmu itu memang ada usahanya, ya ada upayanya, dan itu sesuatu hal yang lumrah. Dan kita tahu sekolah kan nggak selama-lamanya kan, kecuali kita kemudian berubah menjadi dosen gitu kan. Berarti akan lama di situ. Tetapi kalau kita memang sampai S2, S3, katakanlah mentoknya sampai S3, pasti ada waktu kembali. Dan mudah-mudahan pengorbanan kita selama kuliah di sana itu dinilai Allah sebagai suatu ketaatan. Ya. Kalau secara fikih ya kalau tidak ada orang lain dalam Jumat ya tetap melaksanakan sholat Jumat. Ya, mengambil fikih yang mengatakan bahwa sendirian juga boleh tanpa tanpa khutbah gitu. Tapi niatnya sholat Jumat. Kalau memang tidak ada lagi ya, dan tidak mungkin lagi dikejar misalnya, kalau masih sejam 2 jam atau sejam bolak-balik itu masih harus dikejar. Jadi masih diusahakan. Usahanya nanti boleh dikonsultasikan kan kepada lembaga fikih yang mengerti, yang lebih tahu di situ ya, bisa dikonsultasikan karena saya bukan ahli fikih. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita merasa di sini kok sepertinya dunia gitu kerja dan sebagainya. Tentu kita kan punya planning ya.
Ketika kita bekerja kan kita tak ada tahapannya kan, mungkin kita masuk di entry level, kemudian ketika di posisi manajerial atau di posisi tertentu kita bisa minta ditempatkan di tempat yang katakanlah lebih kondusif, yang ada Islamic Center atau ada komunitasnya gitu kan. Jadi kita pun tidak boleh tinggal diam. Ya, jadi kan kita juga bekerja secara ihsan, tentu saja dilihat oleh atasan, mungkin ada promosi atau kenaikan tingkat gitu. Dengan seperti itu kita punya privilege. Jadi memang mulai dari situ kita mengambil ibaratnya itu mengambil sahabat-sahabat yang dulunya pernah menjadi budak. Jadi kan mereka dilarang oleh majikannya untuk sholat, tapi mereka bisa melaksanakannya. Sampai kemudian ada yang berusaha untuk membebaskan dirinya, seperti Salman Al-Farisi akhirnya menembus ke membebaskan dirinya. Jadi kita semua harus berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan sehingga posisi yang buruk itu atau posisi yang tidak menguntungkan kita sebagai orang beriman itu bisa kita atasi. Nah, Allah akan menilai mujahadah kita itu, kesungguhan kita itu untuk keluar dari tempat itu tanpa mengorbankan. Misalnya kalau pulang ke Indonesia ya itu bukan solusi, semua orang bisa pulang. Ya. Jadi solusinya bagaimana menciptakan kondisi yang Islami di tempat itu. Ya, makanya kita itu perlu menjadi dai, gitu. Perlu kita itu punya bekal-bekal minimal gitu ya, bekal-bekal yang untuk mengajak. Karena orang Jepang ini kan sebenarnya secara umum sedang mengalami kekosongan jiwa, kekosongan spiritual. Ya. Jadi jangan selalu memikirkan, oh ini nggak ada Muslim nih. Yang kita pandang Muslim itu orang Indonesia. Padahal di situ orang Jepangnya banyak. Kalau kita bisa berdakwah di situ, ya kan banyak cerita saya sudah membaca bahwa orang Jepang juga yang revert kepada Islam itu banyak. Jadi ngapain kita di situ? Ya, apakah kita hanya kerja? Ya nanti dinilai Allah bagaimana ketika kita menyampaikan dakwah itu. Ya, wah sulit orang Jepang begini tertutup dan sebagainya misalnya gitu kan, atau individualis dan sebagainya. Ya karena belum dicoba aja. Coba kalau dicoba. Ya. Satu orang saja yang kemudian mendapatkan mendapatkan hidayah melalui dakwah kita, ada hidayahnya dari Allah, ya, terbukanya hati. Tapi kita mengkondisikan teman gitu kan, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gitu. Satu orang Jepang saja udah bisa berjamaah kita. Jadi ya tergantung mujahadahnya juga, kesungguh-sungguhannya juga, gitu kan. Salman Al-Farisi ribuan kilometer, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu juga, masya Allah, coba dibaca lagi sirah, bagaimana sahabat yang berjalan ribuan kilometer untuk sampai ke Mekah dan Madinah. Ya, ada yang sampai ke Mekah, ada yang seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi atau seperti Salman Al-Farisi ketemu nabinya di Madinah. Nah, baca kisah-kisah bagaimana mereka yang sendirian ini. Karena banyak juga sahabat yang kemudian berdakwah di tempat-tempat yang jauh. Ya. Jadi kalau semangatnya lembek ya mungkin dinilainya kurang. Ya. Bayangkan dulu Wali Songo ketika datang ke Indonesia kan berdakwah ketika orang masih ada yang Hindu, ada yang Buddha. Coba kalau mereka mengatakan, udahlah nggak usah aja. Mungkin kita semua nggak ada nih. Mungkin kita masih menyembah kayu dan batu, gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan mujahadah para as-sabiqunal awwalun dakwah di Indonesia, satu demi satu ya, dari anaknya raja, kemudian ke rajanya, akhirnya dibuka diperbolehkan, dibangun masjid, coba itu. Dari satu orang juga itu. Ya, dari satu orang jadi 2 orang, jadi 3 orang, jadi 4 orang. Gitu. Atau misalnya saya tidak tahu bagaimana kemungkinan misalnya menikah dengan orang Jepang, udah jadi keluarga, menjawab permasalahan misalnya, gitu, misalnya begitu. Jadi sebenarnya banyak sekali cara. Dan kan Islam diintroduce di Jepang itu dari negara yang jauh, dari Turki. Kalau yang saya baca itu awal-awalnya dari Turki, gitu kan, adanya hubungan dengan mereka. Dan seterusnya. Jadi jangan pula kita kemudian menyerah dalam keadaan. Gitu. Jangan menyerah, dan dalam proses itulah kita, insya Allah kita mencatatkan diri sebagai orang-orang yang berdakwah di sana, insya Allah. Gitu. Ya kalau masalah dosa ini Allah yang paling tahu gitu. Ya, saya nggak tahu dosanya apa tidak, apakah melanggar. Tentu kalau jelas-jelas haram diambil ya haram, ya melanggar. Tapi kalau tidak ada hal lain, masih bisa, tentu saja di masa sekarang kan banyak cara untuk menghindari dari yang haram, seperti itu. Makanan masih bisa ya, kalau memang kepepet ya makan ikan sederhananya. Ya kalaupun ikannya dilumuri minyak atau apa ya berarti ngolah sendiri, bikin ke pasar. Dulu saya juga waktu belum ketemu yang tempat-tempat halal itu kan nggak langsung saya tahu. Ya udah makan yang paling aman ya ikan,
potong sendiri, dibersihkan sendiri, ya, itu kan dimasak sendiri, bikin untuk beberapa hari supaya nggak tiap hari karena saya harus kuliah. Gitu. Tapi lama-lama ada halal meat dan sebagainya, wah udah seneng gitu. Jadi ya insya Allah sesuai dengan usaha kita. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan ketiga. Mungkin nanti ada 2 pertanyaan terakhir sih, tapi mungkin nanti kita lihat waktunya. Ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana kerjasama antara ayah dan ibu gitu ya, atau orang tua dalam mendidik anaknya seperti yang dicontohkan para sahabat, walaupun di negeri yang minoritas Muslim gitu ya, negeri asing, namun bisa mencetak generasi Qur'ani yang luar biasa seperti itu. Iya. Iya kan, baru munculnya generasi kedua itu setelah Rasulullah hijrah. Jadi kalau misalnya kita melihat dari Sirah Nabawiyah ketika masih di Mekah, memang sahabat Nabi fokus utamanya adalah pada menjaga keimanan mereka. Jadi memperkuat, menajamkan akidah ya, menancapkan akidah itu sehingga kaum muslimin yang ada di Mekah itu memang akhirnya solusinya waktu itu hijrah. Nah, ketika setelah hijrah barulah kita temukan contoh-contoh di mana keluarga Nabi, dari keluarga Rasulullah SAW sendiri, kemudian kepada keluarga para sahabat, yang kemudian mencetak generasi Quran atau generasi penerus ya, yang kita kenal sebagai sahabat-sahabat yang beriman kepada Allahnya di usia muda, atau generasi tabi'in yang tidak pernah ketemu Nabi tapi ketemu para sahabat. Jadi kalau untuk kasus di Jepang ya, kalau suami istri yang berangkat ke sana, saya tidak tahu bagaimana. Misalnya suaminya yang kerja, kalau istrinya yang di rumah kan bisa koordinasi. Kalau misalnya suami istri dua-duanya kerja, ya kalau anaknya masih sangat kecil, menurut saya agak riskan juga untuk ditinggal kan. Tidak mungkin ditinggal atau di babysitter, siapa yang bisa melakukannya atau dihandle salah seorang ya, berarti yang satu tidak bekerja. Mungkin idealnya kalau berangkat ke sana ya pasangan-pasangan yang tidak full time semuanya. Kalau ada anak. Ya, tapi kalau anak yang sudah besar, sudah bisa mandiri ya, sekolah balik ya, itu mungkin di kota-kota besar yang ada sekolah Islami ya. Kalau tidak ada, mungkin homeschooling. Ya, yang paling sederhana adalah ya kita bawa materi pendidikannya. Ya berarti ini orang tuanya, khususnya bundanya mungkin harus kerja ekstra keras ya untuk buah hatinya sendiri gitu kan. Karena tidak mungkin, jangan sampai kita menzalimi hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan misalnya dua-duanya kerja. Ini juga tentu ada konsekuensinya. Ya, jadi mungkin saran saya kalau memang di sana baru mau buka istilahnya, baru mau mulai hidup istilahnya gitu di Jepang, sebaiknya tidak membawa anak-anak dulu sampai sudah settle, sudah jelas iramanya, sudah tahu ininya dan itunya kondusif untuk anak ya, baru bawa anaknya dari Indonesia kalau masih kecil. Atau kalau keluarga yang baru mulai ya agak berat itu. Kalau dua-duanya kerja atau dua-duanya sekolah, siapa yang akan mengurus? Mungkin bawa orang dari Indonesia gitu ya, bawa keluarga kerabat. Ya semuanya pasti ada konsekuensinya. Pasti ada plus minusnya. Jadi ini memang harus strategi yang long term ini ya, dari sebelum berangkat itu sudah direncanakan. Kecuali ya ketemunya di sana ya, berarti ya semuanya harus ya insya Allah pasti ada jalan keluar. Asal mau dirundingkan dan ada pengorbanan tentunya. Pengorbanan waktu, pengorbanan capaian-capaian ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kalau Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir, agak di luar konteks katanya, terkait sejarah Islam. Jadi kalau dalam sejarah itu mencatat bahwa umat Islam itu pernah berada dalam masa-masa keemasan gitu ya, golden age, di mana umat Islam itu menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan bagaimana hal tersebut gitu ya bisa menjadi tools dakwah kita kepada non-muslim gitu ya, bahwa jika tidak ada ilmuwan muslim maka mungkin tidak ada juga banyak teknologi yang ada kita nikmati saat ini gitu ya. Bagaimana hal tersebut bisa menyambungkannya dengan Islam dan tadilah kita sebagai metode dakwah. Ya memang para pendahulu ya, para ulama yang menjadi pionir perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, ini kan masanya adalah masa sebelum kita kemudian mengalami kemunduran, yaitu ketika ditandai di era Abbasiyah itu banyak penerjemahan buku-buku dari barat dan timur ya, dari India dan dari Yunani ya,
ketika mulai menerjemahkan bukan lagi buku-buku ilmu pengetahuan masa lalu, tetapi sudah menerjemahkan filsafat, kemudian kita akhirnya terjebak kepada perdebatan-perdebatan yang merambat kepada akidah gitu. Ketika kemudian muncul paham-paham seperti Mu'tazilah yang mengagung-agungkan rasio gitu, kemudian akhirnya sampai kepada istana, akhirnya kemudian menimbulkan fitnah-fitnah yang banyak dengan khalqul Quran dan seterusnya. Itu kan sejarah. Ya, jadi ada masa ketika kemudian apa yang sudah dirintis oleh para ilmuwan Muslim ini di segala bidang ya, dari geografi, dari kedokteran, dari fisika dan kimia dan seterusnya, banyak sekali, kedokteran juga ada tadi sudah saya sebut. Itu kemudian kita mengalami stagnasi, masa stagnasi, khususnya ketika Islam mengalami kemunduran di Andalusia dan Islam mengalami pukulan cukup telak setelah Perang Salib, yaitu datangnya pasukan Mongol yang membakar Darul Hikmah, yang menghanguskan sebagian besar penelitian-penelitian ilmuwan Muslim. Nah, sebagian yang berhasil diselamatkan atau seperti di Andalusia yang direbut oleh orang-orang Barat, kemudian menyebabkan masa Renaissance bagi mereka. Jadi ketika kita sedang masa jaya-jayanya, di Eropa sedang masa kegelapan, ya, the Dark Age. Kemudian ketika kita mundur, mereka kemudian Renaissance. Makanya kemudian kaum muslimin tertinggal cukup jauh. Dan kita ketika mau mengejar, kita sudah sibuk dengan urusan perpecahan di antara kita sendiri. Mulai banyak firqah, mulai banyak perdebatan-perdebatan kusir yang kemudian tidak selesai-selesai, yang kemudian menyebabkan kemunduran, bahkan justru menutup sebagian dari pintu-pintu di mana kaum muslimin dulu banyak berijtihad. Jadi seperti itu. Walaupun ini agak kompleks untuk dijelaskannya dalam sebuah pertanyaan, harusnya satu kajian gitu ya, bukan pertanyaan. Tapi sederhananya adalah ketika kita tidak lagi menghasilkan teknologi yang applied, yang bisa diaplikasikan, yang kadang-kadang disebut inovasi, maka disitulah kita akhirnya terpaksa menjadi consumer dari produk-produk yang dikembangkan oleh bangsa lain. Padahal aslinya teori dasarnya dikembangkan oleh kaum muslimin. Disitulah ketika kita mulai ketinggalan, semakin ketinggalan lagi setelah revolusi industri, dan kaum muslimin kemudian negerinya kemudian hanya menjadi resource saja, hanya menjadi koloni-koloni saja yang kemudian dihisap, akhirnya semakin majulah Barat dan semakin tertinggalnya kita. Kita sibuk dengan kalam, kita sibuk dengan perdebatan-perdebatan di mana Allah, di mana dan lain sebagainya, yang ya kalau kita memasuki itu bakal panjang sekali, bahkan menciptakan pusaran-pusaran baru ketika orang sudah tinggal landas. Jadi ironisnya adalah ketika kita mendalami agama, malah justru timbul perselisihan. Ketika orang Eropa ketika meninggalkan agama, mereka mendapatkan kemajuan di bidang dunia. Makanya kemudian mereka mengenal materialisme, kemudian mendorong adanya sekularisme yang memisahkan antara agama dengan negara. Jadi seperti itu pusarannya. Jadi spiral kita makin lama makin mengecil, sedangkan mereka spiralnya juga makin lama makin membesar. Makanya sampai sekarang kita akhirnya tertinggal dalam berbagai hal, khususnya masalah teknologi. Tapi tidak boleh kita berputus asa, karena kebangkitan Islam itu sebenarnya sudah di depan mata. Ya, ilmuwan Muslim itu sudah banyak, sudah kembali lagi. Tinggal bagaimana butuh payung yang besar, yang cukup besar, dan kita meredam dari perselisihan di antara kita, di antara mazhab, antar bangsa dan seterusnya, sehingga kemudian memunculkan kembali era keemasan di mana kaum muslimin tinggal di negeri-negeri yang makmur, mandiri secara ekonomi, ya, mandiri secara keuangan. Kembali kita meninggalkan ekonomi riba yang kita tahu berasal dari penciptaan uang yang tidak berbasiskan metal gitu ya. Itu pembahasan yang lain lagi. Nah, intinya di situ. Jadi makanya sekarang banyak eksodus kan, banyak diaspora kan. Kaum muslimin yang pintar-pintar keluar negeri semua tuh. Keluar negeri, akhirnya negerinya sendiri ya ditinggalkan kepada orang yang sibuk ribut. Ini bagaimana kemudian mengembalikan kejayaan ini, ya membutuhkan kesadaran dan kebangkitan bagi semua kita untuk mau berkontribusi atas kebangkitan itu dan meredam, menghentikan perselisihan. Itu yang paling penting. Urgensi kita itu kalau ngaji itu jangan nambahin ribut, justru harusnya nambahin akur, gitu ya. Kalau perbedaan pasti selalu ada, Jadi gimana kita akur,
mengerjakan hal-hal yang positif untuk umat dan kebangkitan ini agar mencegah kemerosotan lebih jauh. Wallahu a'lam bishawab.